Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Scoopy injeksi. Kita dengarkan dulu suaranya. Oke, kita lanjut pembahasan. Seperti yang kita dengarkan tadi di awal, bahwa Honda Scoopy ini suaranya kasarnya seperti ini. Dan kita yakin dan kita berasumsi Honda Scoopy ini bermasalah di bagian kalau nggak piston, yaitu di stang. Dua alternatif atau dua asumsi ini yang menjadi penyebab utama Honda Scoopy ini suara kasar. Dan kita sempat ngobrol sama beliau yang punya motor bahwa motor ini sempat mengalami atau riwayat telat oli. Nah, di situ kita berasumsi bahwa telat oli biasanya kalau kelasnya Honda, keluarga Honda itu mengalami kerusakan atau bermasalah di bagian piston atau enggak stang. Ikuti terus videonya, sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan sebagai pemegang Scoopy di rumah atau khususnya Honda Scoopy atau pada umumnya Honda Matic. Jangan sampai telat oli kalau nggak mau terjadi seperti ini. Oke, karena ini suaranya berasal dari tengah, bukan di bagian gardan atau bagian roller atau sejenisnya, maka kita langsung mengambil keputusan untuk mengecek di bagian piston atau membuka mesin seperti ini. Karena sekali lagi kita setelah mengobrol sama beliau yang punya motor, motor ini telat mengalami oli. Nah, kita langsung mengambil keputusan untuk membongkar piston atau membelah mesin. Ikuti terus videonya. Mudah-mudahan kita sedikit berbagi untuk teman-teman semua. Silahkan ikut nimbrung di sini. Silahkan ikut bergabung. Tanya-tanya Honda Scoopy, Matic, dan umumnya di bagian permesinan. Mudah-mudahan kita bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang Honda Matic yang jangan sampai kehabisan oli kalau nggak mau fatal seperti ini. Oke, mungkin Honda Matic ini sudah kesekian kali yang kita alami kalau kelasnya Honda Matic, kelasnya Honda khususnya untuk permasalahan telat oli. Karena sekali lagi untuk teman-teman semua, nah kita lihat ya di bagian kop ini klepnya nggak ada permasalahan. Kita lanjut ke bagian piston dulu ya. Kalau pistonnya nanti gosong, pasti sudah kita ambil keputusan yaitu di bagian piston dan setang. Apakah dua-duanya piston dan setang ataukah cuman piston? Oke, kita lihat dulu pistonnya gores atau enggak. Oke, ini keluarga Honda sekali lagi, jangan sampai telat oli. Nah, kita cek, bisa teman-teman saksikan. Ini adalah perwujudan dari piston yang gores. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada gores hitam. Ini sudah pasti adalah piston yang bermasalah. Lanjut ke analisa kedua, apakah kita cek bagian stang? Nah, ternyata kocak ya. Kita langsung eksekusi, kita langsung bongkar di bagian stang. Berarti analisa kita tentang piston ataukah setang ternyata benar, dua-duanya kena. Mau nggak mau kita harus bongkar total dan ganti setang sama laker. Berarti nanti 3 alternatif ya. Nah, seperti ini kocak. Nah, ini maju mundur kocak. Mau nggak mau harus kita eksekusi. Kalau nggak terjadi atau kalau nggak mau lebih parah lagi. Oke, ikuti terus step by step cara bongkar, atau mungkin untuk teman-teman semua yang belum pernah mengalami atau belum pernah
melihat, menyaksikan motor Honda Matic yang bagaimana tahu cara membongkar atau paling tidak mengetahui atau melihat setang itu kayak apa yang dinamakan setang piston itu kayak apa dan permasalahan apa yang timbul setelah oli mesin telat yang dialami untuk keluarga Honda Matic atau keluarga Matic yang lain ini timbul atau akibat efeknya seperti apa. Ikuti terus cara membongkar atau mungkin cara menganalisa atau mungkin cara ngecek bagaimana apakah ini suaranya setang ataukah piston ataukah ini sekedar roller yang kocak. Nah, ikuti terus. Nah, kita bongkar step by step seperti ini ya. Kita buka dulu di bagian roller sama rumah roller. Habis itu kita lanjut nanti di bagian kipas. Lanjut dibongkari semua satu persatu. Kita lanjut ke bagian spool nanti sebelah kanan. Nah, seperti ini kita pasang kembali murnya. Jangan sampai gegabah, dalam arti membongkar seperti ini. Nanti akan kena pukul secara membongkar. Nah, kita step langkah berikutnya kita bagian kipas ini ya, bagian kiri ini kelihatannya rumit untuk membongkar seperti ini kalau mungkin teman-teman yang belum pernah ya. Tapi bagi kita sudah biasa dan ini kita akan mengajak teman-teman semua menyaksikan bagaimana cara membongkar atau cara step by stepnya Honda Scoopy injeksi, cara membongkar satu persatu step by step atau pretelan. Nah, seperti ini ya. Kita membuat video ini pelan-pelan agar teman-teman semua bisa menyaksikan karena video ini kita nggak percepat juga. Intinya kita akan membongkar melihat setangnya ini kocaknya seberapa atau kayak apa toh setang piston itu dan kocaknya kayak apa yang akan menyebabkan suaranya kasar. Namun sebelum itu kita dalam membongkar ini kita nggak percepat. Tujuannya agar teman-teman semua juga tahu atau paham onderdilnya itu kayak apa dan cara membongkarnya kayak apa. Silahkan nanti dalam mungkin pas bongkar seperti ini ada teman-teman yang tahu yang pengen ditanyakan mungkin apa itu namanya magnet atau sepul atau dan mungkin permasalahan yang lain yang dialami oleh Scoopy. Silahkan nanti mudah-mudahan kita sekali lagi bisa menjawab teman-teman semua. Oke, kita bongkar magnet, habis itu kita lanjut bongkar sepul. Ini ada baut L3 biji, L5. Nah, kita 3 baut L ini kita harus lepas dulu. Lanjut ke bagian baut sepuluhan untuk melepas sepul. Lanjut ke bagian sepul, nanti kita akan membongkar bak bagian kiri atau coulter namanya, penutup Honda penutup setang. Oke, ini memang kelihatannya agak rumit untuk membongkar seperti ini karena mungkin sekali lagi kita nggak percepat ya, pelan-pelan. Mungkin teman-teman semua yang ingin tahu permasalahan Honda Scoopy, suara kasar timbulnya dari mana, arahnya dari mana. Nah, karena ini sekali lagi dulu kita pernah mengalami ya, dikira setang piston suaranya kasar, sekalinya baut dari kipas ini ada yang longgar, suaranya persis kayak stang. Nah, ini sebenarnya sepele ya sebagai masukan. Dikira setang piston, sekalinya baut kipas ada yang longgar. Nah, namun kalau untuk kali ini baut kipas juga nggak bermasalah dan sudah kita cek dari depan ya, ini memang selain piston juga setang. Nah, seperti ini kita nggak harus membongkar semuanya total, cuman ini kita lepas dari samping. Sebenarnya kalau kelasnya Matic seperti ini bisa dibilang bongkarnya enak asalkan atau selama tidak ada baut yang bermasalah. Dalam arti kadang-kadang yang pernah kita alami baut standar 2 ini ada yang lengket seperti kelasnya Mio, Yamaha Mio itu kalau sudah terjadi
Standar 2 lengket itu susahnya minta ampun, dan itu adalah resiko dari seorang bengkel atau seorang mekanik yang mengalami baut baut karat ataupun patah ataupun yang mungkin susah atau sulit untuk dilepas. Kelasnya kelasnya Yamaha. Namun yang kita hadapi adalah pembahasan tentang Honda dulu. Nah, seperti ini ya. Ini baut kalter ada beberapa biji. Mungkin kalau nggak salah 8 sampai 10 baut kalter, baut 10-an panjang. Kita lepasi semua dulu. Kita nanti akan melepas kalter, baru kelihatan setang itu kayak apa. Oke. Seberapa banyak teman-teman ada pertanyaan tentang Honda Scoopy dan cara membongkarnya, permasalahan, silahkan nanti tanyakan di dalam komentar. Mudah-mudahan kita bisa bantu jawab. Teman-teman bengkel ikan, silahkan ikut bergabung di sini, ikut memberi masukan, dan sekiranya kita mungkin ada yang kekurangan atau kurang paham, silahkan. Nah, seperti ini ya. Kita bongkar pelan-pelan, kalter akan membuka, dan jangan sampai lupa di bawahnya dikasih oli. Nah, kita pelan-pelan seperti ini ya. Nah, nanti akan membuka, cara membuka kalter atau bagaimana setangnya kita ambil. Nah, kita buka seperti ini pelan-pelan. Nanti akan terbuka kalter. Kalter itu namanya bak mesin di bagian sebelah kanan. Oke. Seperti ini ya. Pelan-pelan lepas. Dan akhirnya terbelah. Ini kalter sebelah kanan. Kita lepas bagian asgrad atau stang. Oke, terlepas kalter, bandul terlepas, setang. Nah, kita bisa dengarkan suaranya setang kocak.